impian danmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Gembala Yulia Theophilus dan Ibu Pendeta Agnes Trivena. Dan kami mengucapkan Welcome buat home. teman-teman yang hadir pada hari ini. Dan teman-teman yang duduknya belakang-belakang silakan maju ke depan ya, karena kursi depan masih kosong nih guys. Ya, kalian bisa segera mengisi kursi kosong di depannya. Dan bagi teman-teman yang masih ada di luar, boleh segera masuk karena kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ya. Oh ya, nah kalau dilihat-lihat nih teman-teman kita udah pada rapi-rapi, udah pada cantik-cantik, kece-kece, pasti udah siap untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Benar, BTW kamu tahu nggak apa tema Natal kita kali ini? Tahu dong nih, kita lihat ke belakang udah ada tulisan The Savior. Kamu tahu nggak artinya apa? Kalau artinya sih sang juru selamat ya kan? Bener sih, gak salah. Tapi di balik tema Natal kita kali ini ada makna yang tertulis dalam Matius 1 ayat 21b bahwa Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Wih, jadi nggak sabar nih untuk dengerin firman Tuhan kali ini. Kalau gitu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita hanya fokus kepada Tuhan. Saya undang Kak Berto untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai ibadah Natal kita pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih pada malam hari ini Tuhan mempertemukan kami di rumah Tuhan untuk bisa merayakan hari kelahiran-Mu, merayakan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Dan Tuhan juga memberkati, mengurapi hamba-hamba yang bertugas pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah perayaan Natal kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
menebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja damai, Allah Immanuel. Lebih semangat lagi dong, tepuk tangannya di atas dong.
feeling you working. You never stop, you never stop working. You never stop, oh, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are, Jesus. That is who you are. That is who you are. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini kami kembali mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan masih berikan kami kesempatan, kami anak remaja boleh merayakan perayaan Natal pada malam hari ini. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan itu menjadi bakaran dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu, juga hamba-Mu yang menaburkan firman. Biar firman itu berguna bagi kehidupan kami, menuntun kami ke jalan yang benar, dan menegur dalam setiap langkah hidup kami yang tidak berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom. Boleh lambaikan tangan di Tuhan ya. Kita percaya malam ini Tuhan memberkati kita. Oke. Selamat Natal. Saya percaya sore ini semua anak-anak pemuda di tempat ini, remaja ya, diberkati Tuhan. Siapa yang percaya semua diberkati Tuhan? Amin ya. Nah, kita punya tema yang berjudul The Savior, yang artinya penyelamat. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau sampaikan sebuah cerita. Ada seorang bapak. Bapak ini sedang bertengkar dengan anaknya dengan sangat hebat. Anak yang masih remaja, dia pergi ke tempat yang bapak itu tidak tahu di mana dia berada. Karena bertengkar dengan sangat hebat. Dan anak tadi merasa bahwa dia sudah jauh dari bapaknya. Tapi dia tidak berani berjumpa dengan bapaknya. Kejadian ini di Spanyol. Nama anak muda ini bernama Paco. Paco itu adalah nama khas dari Spanyol yang hampir banyak orang di negara itu pakai nama itu. Nah, sama kalau misalnya contoh di Indonesia, banyak orang pakai nama Budi. Ya, saya tidak tahu di gereja ini ada jemaat yang namanya Budi, pasti ada, lebih dari satu pasti ya Bu ya. Budi itu karena zamannya dulu tante ya, tante waktu sekolah SD tuh baru belajar baca,
yang dikasih pelajaran sekarang sudah beda. Belajarnya begini, ini Budi, ini Ibu Budi. Kalau dulu pelajaran kayak itu berarti kita seusia. Nama Paco ini begitu banyak. Tapi ada satu Paco yang sedang bertengkar dengan ayahnya. Kemudian beberapa lama sebelum Natal tiba, ayah Paco ini mulai berpikir, dia berkata, sejahat apapun anakku, senakal apapun anakku, dia tetap anakku. Dan aku ingin berdamai dengan anakku. Bapak ini tidak tahu di mana anaknya berada karena pertengkaran hebat yang mereka alami. Kemudian Bapak tadi mengambil sebuah keputusan. Dia mulai menulis iklan di surat kabar di negara Spanyol. Dia hanya menulis begini, anakku Paco, Papa sudah mengampunimu. Dan Papa ingin kita bertemu di dalam sebuah hotel, saya lupa namanya, sebuah hotel. Aku tunggu engkau di parkiran hotel ini pada malam Natal. Ya, hanya itu saja. Papa, ya, anakku Paco, aku ingin berdamai denganmu. Aku mengampunimu. Aku tunggu engkau di halaman parkir di malam Natal, disebutkan. Koran itu tersebar. Bapak tadi berharap di malam Natal dia bisa ketemu dengan anaknya yang sudah cukup lama terpisah karena persoalan. Kemudian dengan hati yang sedikit orang Jawa bilang deredek, Bapak tadi di malam Natal dia berangkat, dia pergi ke parkiran hotel itu. Dia ingin ketemu apakah anaknya membaca iklan yang di koran itu. Ketika ayah tadi sampai di parkiran, dia kaget. Kenapa? Karena parkiran itu penuh dengan banyak anak laki-laki. Sampai Bapak tadi bingung, mana anakku? Oh, banyak sekali anak di situ. Saya mau sampaikan pada kalian, ketika mulai ditanya satu persatu, semua anak-anak muda di sana duduk banyak sekali di parkiran. Mereka mencari, mereka menanti ayah mereka. Kalian tahu, ternyata ratusan anak yang duduk, memang semua namanya Paco. Karena ini nama yang populer di sana. Ketika selidik punya selidik, ternyata mereka Paco-Paco yang ratusan di parkiran hotel itu, mereka pun punya masalah dengan orang tua mereka. Dan mereka pikir papanya yang menghendaki dia. Jadi mereka datang. Baru cuma satu papa yang memerlukan satu Paco anaknya. Tapi ada ratusan Paco duduk di sana menantikan pendamaian dengan ayahnya. Tante yakin kalian bisa tangkap cerita ini. Ternyata ini di Spanyol aja. Di Spanyol aja. Yang bernama Paco saja. Ada banyak orang yang bermasalah dan membutuhkan sebuah pendamaian. Dengan kata lain, jujur atau kalian mau menutupi, tidak mau mengaku, banyak di antara kita yang membutuhkan yang namanya the savior, penyelamat. Karena apa? Ada banyak hal yang sering kita lakukan, yang sudah kita kerjakan, yang membuat hidup kita nggak penuh dengan damai sejahtera. Tapi hari ini Yesus hadir dalam hidup kita menjadi seorang penyelamat. Bukan hanya untuk satu orang. Kalau tadi Bapak tadi hanya ingin berdamai dengan satu Paco anaknya. Tapi Tuhan datang buat kita semua malam hari ini. Dia mau kasih kita keselamatan yang luar biasa. Amin. Saya bersyukur kalian semua di sini yang sudah datang, saya yakin semua sudah jadi anak Tuhan. Siapa yang sudah jadi anak Tuhan mulai sekolah minggu? Coba, Tante mau tahu. Yang sudah ikut sekolah minggu dulu, boleh angkat tangan? Yang pernah ikut sekolah minggu boleh angkat tangan? Ayo, gak boleh malu anak remaja. Hampir semua ya. Ada yang tidak pernah sekolah minggu?
Artinya baru remaja kalian percaya Tuhan? Boleh angkat tangan? Hampir semua tidak ada ya. Tapi Tata rindu hari ini kau memahami benar. Saya butuh timekeeper ya. Tolong nanti kalau waktu saya sudah habis saya kasih tanda di belakang. Karena kurang jelas mata saya nggak terlalu jelas lihat ya. Tolong dikasih tanda. Kurang 5 menit timekeeper di belakang sudah tolong kasih tahu tante. Nah, kita akan melihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Nah, kita mau lihat hari ini bagaimana berita keselamatan ini diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang membutuhkan. Sama kayak di koran tadi, semua orang baca. Dan ada banyak orang yang bereaksi positif. Kita lihat berita ini disampaikan di mana? Berita ini yang kita baca tadi, kalau baca perikop sebelumnya, berita keselamatan ini disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang sedang berjaga di padang. Malam hari waktu itu, gembala berjaga di padang, dia menerima kabar keselamatan. Karena sebelum Yesus lahir, nah, berdasarkan sejarah dunia, disebut masa-masa kegelapan. Ya. Sebelum masa kegelapan ada nabi, ada banyak imam-imam. Tetapi berapa ribu tahun dunia dalam masa kegelapan, di mana tidak ada firman sama sekali datang. Dan kemudian Yesus lahir menjadi terang dunia, menjadi penyelamat di tengah-tengah kegelapan. Nah, berita yang didengar yang tadi kita baca di Matius disampaikan kepada para gembala. Wah, semua terpukau, malaikat yang datang, ya luar biasa, lightingnya indah. Pasti, Tata yakin lebih indah dari lighting manapun yang ada di muka bumi ini. Ketika malaikat itu menyampaikan berita kesukaan. Lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kok datangnya kepada para gembala? Perhatikan di sini. Waktu Tata dapat tema ini, saya lihat kenapa sih kok tema Natal hampir sama semua kayak gini. Apa gak bosan ya tiap tahun khotbahnya kayak gitu? Dan ketika Tante berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan lewat ayat ini kepada remaja Tuhan di Jember. Dan Tuhan bilang gini, perhatikan. Ketika berita keselamatan itu disampaikan, mereka para gembala itu sedang berjaga dan mereka tidak tidur. Perhatikan ya, tengah malam mereka masih berjaga, mereka nggak tidur. Berita keselamatan bisa kita temukan atau kita dapatkan jika kita dalam keadaan sadar dan berjaga-jaga. Itu poin pertama yang perlu kita catat. Bahwa berita keselamatan itu bisa kita dapatkan kalau kita sedang berjaga-jaga dan kita tidak tertidur. Ingat anak-anak remaja, engkau akan terima keselamatan yang luar biasa. Tante diberkati dengan pujian tadi ya. Satu bagian yang aku pegang, promise keeper. Tuhan itu penjaga janji-janjinya. Dia pengingat janji. Dia tidak pernah lupakan janjinya dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, ketika engkau tidak tertidur, ketika engkau sedang berjaga-jaga, engkau sedang sadar, di sana janji keselamatan itu akan jadi bagian dalam hidup kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 firman Allah berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Harus benar-benar terjaga sehingga pendengaran dan penglihatan kita tidak dapat ditipu seperti orang yang sedang tidur atau setengah tidur. Kalau orang tidur tuh ya, wah mau diapain aja gak akan tahu. Tapi orang yang sedang terjaga, matanya itu tidak akan bisa tertipu.
telinganya tidak akan pernah tertipu. Hari-hari ini kegelapan itu ada di muka bumi, khususnya buat kita remaja, anak-anak muda. Iblis sedang berusaha untuk menggonjang kita. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kehidupan kita, karena dia tahu remaja-remaja seperti kalian inilah yang besok akan menjadi tonggak penopang dalam sebuah gereja. Bayangkan, seperti kalian tahu, mungkin katanya menurut cerita di luar negeri, gereja-gereja sudah sepi dengan anak muda. Semua tinggal orang tua. Anak mudanya banyak mengerjakan hal-hal yang lain. Tapi hari ini Tuhan mau sampaikan pada kalian semua, Allah mau pakai engkau dengan dahsyat. Allah mau pakai hidupmu. Karena itu ayo terjaga hari ini. Engkau harus bangun, jangan tidur. Jangan mau kita merasa mungkin selama ini segala sesuatu sudah nyaman, sudah enak. Kita ditidurkan dengan berbagai cara dan kita nggak sadar dengan karya Tuhan yang akan nyata dalam sebuah keselamatan dalam hidup kita. Tante dengerin salah satu khotbah seorang pendeta yang mungkin pastor yang banyak sekali berada di anak-anak muda. Pasti kalian pernah deh dengar itu. Namanya Pastor almarhum Raditya Oloan. Pernah dengar? Seorang artis yang dulu hidupnya nggak bener, kemudian dia percaya pada Tuhan, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ada satu statement dari khotbahnya yang aku pegang, yang mau aku sampaikan sama kalian hari ini. Dia berkata begini, karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena kita dikasih tempat di sorga, artinya keselamatan nih, tapi anugerah terbesar adalah Sang Pemilik sorga mau turun dan tinggal dalam hidup dan hati kita. Itu anugerah terbesar. Ketika Yesus Sang Juru Selamat ini mau tinggal dalam setiap hati kita. Jadi hari ini ingat, Natal punya makna besar buat kita. Natal itu bukan cuman sekedar pesta bergembira anak muda. Oh, Tante lihat tadi kalian begitu kreatif. Tante salut dengan apa yang kalian kerjakan remaja di tempat ini. Cuman satu pesan Tante, jangan Natal berlalu tanpa kita punya makna, atau tanpa kita mendapatkan sesuatu. Ya sudah, cuma sekedar begitu, hasilnya mungkin hanya foto atau video. Jangan sampai kita sibuk dengan banyak hal, tapi kita lupa pada esensi Natal yang sebenarnya. Di hari Natal, Dia mau tinggal di hatiku dan di hatimu untuk mengubah. Nanti kita lihat apa yang Dia kerjakan ketika Dia datang dalam hidup kita. Jadi jangan cuma Natal, ya sudah Natal, nyanyi, tampilannya bagus, latihannya berbulan-bulan, selesai capek, gak dapat hasil. Tapi Tante mau sore hari ini engkau punya sesuatu yang bermakna di dalam hidupmu. Berita keselamatan itu kau tangkap. Yesus hadir dalam hidupmu dan mengubahkan banyak hal. Nah, kita kembali lagi. Gembala tadi terjaga. Dia lakukan apa yang senang dia kerjakan. Perhatikan ya, waktu Tuhan kasih tahu, Tuhan nyatakan pada Tante bilang begini, gembala itu terima kabar keselamatan bukan ketika mereka ada di rumah Tuhan, bukan ketika mereka berdoa, no. Ketika mereka bertugas sebagai seorang gembala yang terjaga. Mereka mengerjakan panggilan di dalam hidupnya dan melakukannya dengan sepenuh hati. Berita keselamatan itu datang. Sekarang apa panggilanmu? Ini para gembala nih. Panggilannya gembala, gak dipaksakan untuk jadi pendeta. Bukan ketika mereka di gereja mereka terima keselamatan. The Savior ini datang dalam hidup mereka. Ketika di dalam hidup mereka, mereka melakukan tugas panggilannya dengan setia. Hari ini Tante tahu kalian adalah murid-murid sekolah. Panggilanmu murid, panggilanmu adalah seorang anak di rumah tangga. Ketika engkau sedang mengerjakan apa yang menjadi panggilan hidupmu itu dengan baik, percaya berita keselamatan itu datang pada kita. Amin. Jadi ketika engkau belajar dengan sungguh-sungguh, berita keselamatan itu datang dalam hidupmu.
Ketika kau menjadi seorang anak yang taat, berita keselamatan itu akan hadir dalam hidupmu. Bukan hanya ketika kau duduk manis di gereja. Dimanapun kau berada, Tuhan akan datang dalam hidupmu. Ketika Yesus sudah menjadi juru selamat, pasti kalian akan taat. Kalian akan datang beribadah kepada Tuhan. Jadi yang terutama dulu, yang pertama dulu, panggilan Tuhan bagi kita. Sadari apa sekarang? Buat orang tua yang hadir, kau sedang bekerja. Jadi orang tua yang benar-benar bertanggung jawab. Jadi murid-murid yang bertanggung jawab. Jadi anak-anak yang bertanggung jawab. Dan di sini Yesus akan datang. Berita keselamatan bekerja dalam hidup kita. Kemudian kita lihat ketika Yesus datang. Ketika the Savior ini hadir dalam hidupku. Apa yang aku peroleh? Kita baca ayat yang ke-10 ya. Jadi Lukas pasal 2, tadi ayat 11 kita baca, kita lihat ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi hal yang kedua yang perlu kamu ingat, yang pertama tadi, berita keselamatan itu datang kepada orang yang sedang berjaga, terjaga, tidak lalai, tidak tidur, dan orang yang sedang mengerjakan panggilannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berita keselamatan itu tidak pernah terlepas dari berita sukacita, berita kesukaan, berita damai sejahtera. Tadi sebelum malaikat bilang lahir juru selamat, aku membawa sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ini gak bisa dipisahkan. Karena di dalam Kristus sang juru selamat, dia adalah Raja Damai. Dia pemilik kerajaan damai dan keselamatan, dilengkapi dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi percaya kalau engkau terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu, dalam hatimu akan ada sukacita. Dalam hatimu akan ada kesukaan. Dalam hatimu akan ada damai sejahtera di tengah-tengah kondisi yang tidak baik sekalipun. Aliran-aliran surga itu mengalir dari dalammu. Ingat ya? Seperti tadi yang tante bilang, komitmen pertama. Bukan hanya aku masuk surga itu anugerah Tuhan selamat. Tapi yang lebih dari itu, ketika sang pemilik surga itu hadir dalam hidupku. Dan ketika sang pemilik surga yaitu Yesus Kristus hadir dalam hidup kita, keluar aliran-aliran air, aliran sukacita yang tidak pernah ada habisnya. Jadi sekalipun mungkin hari ini kau datang, kau berkata, aku ada di tengah-tengah keluarga broken home. Aku gak puas dengan hidupku. Aku merasa Tuhan tidak adil dengan diriku. Aku merasa aku tidak sama dengan teman-temanku yang lain. Aku kepengen kayak mereka. Tapi kenapa aku seperti ini? Mungkin hari ini kau ada dalam pergolakan seperti ini. Izinkan berita Natal, berita keselamatan itu hadir dalam hidupmu. Terima. Izinkan Yesus hadir. Dan kau akan terima kesukaan. Engkau akan melihat bagaimana kita bisa melihat, ternyata hidupku begitu indah di mata Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar. Ingat, dia seorang promise keeper. Dia akan ingat dengan apa yang dia janjikan dalam hidupmu. Jadi hari ini terima. Aku akan rasakan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan tidak baik sekalipun. Mungkin kita gak diterima dengan keluarga kita. Tidak diterima dengan teman-teman kita. Mungkin ada beberapa hal yang gak bisa kita banggakan dalam hidup kita. Tapi hari ini Yesus berkata, aku menerimamu. Aku akan tinggal di dalammu. Dan ketika Yesus tinggal, engkau akan miliki damai sejahtera. Menggantikan duka. Menggantikan yang susah. Anak muda yang muda putus asa dong.
Tapi kita akan menjadi anak muda, remaja-remaja yang luar biasa. Kenapa? Kita yakin tuh promise keeper itu ya dari pujian tadi, ingat itu. Ada di dalam hidupku dan dia tidak akan pernah ingkar janji. Kalau kau kecewa hari ini dengan janji orang lain, percaya the Savior, dia bukan hanya kasih tempat kita di sorga, tapi dia berikan sukacita yang mengalir. Kondisi berat seperti apapun, tetaplah percaya Tuhan ada dalam hidup kita. Kemudian tadi di Lukas pasal 2 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Berita keselamatan, Tuhan menjadi the Savior. Bukan cuma hanya sekedar ada tempat di sorga, tapi ketika engkau di muka bumi, tadi yang pertama, ada sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita di tengah-tengah keadaan apapun. Yang kedua, ada jaminan di mana dia berjanji berkata, jangan takut. Juga jaminan untuk kita tidak takut menghadapi apapun juga. Jadi keselamatan yang Tuhan beri buat kita dilengkapi dengan sukacita, dilengkapi dengan damai sejahtera, dan juga dilengkapi dengan keyakinan untuk kita tidak takut menghadapi apapun juga. Tante gak nakut-nakuti kalian sebagai remaja. Mungkin kalian punya cita-cita, tapi seringkali kita berkata, ternyata realita tidak sama dengan ekspektasi kita. Beda. Dan itu sering buat kita kecewa. Tapi berita keselamatan, ketika dia berkata, lahir bagimu juru selamat dan kau terima dia. Bukan cuman kita masuk sorga selamat, tapi ada jaminan dia berkata, jangan takut. Walaupun realita hidup ke depan kita nggak tahu, mungkin berat, tantangan, banyak hal kita alami. Tapi kita ingat di hari Natal Tuhan berkata, jangan takut, aku beri sukacita, aku berikan damai sejahtera, dan aku berikan kabar keselamatan. Yesus itu ajaib. Jadi tetaplah percaya. Dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. The Savior, dia berjalan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan engkau, dan dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan pernah biarkan engkau. Walaupun hari ini kau bilang, saya ada di tengah-tengah generasi COVID nih Bu. Banyak orang bilang, generasi COVID, murid yang karena di tengah-tengah COVID, naik kelas, lulus, yaitu nilai COVID ya. Tante sering ngobrol dengan guru-guru agama, guru-guru lain. Dia bilang gitu, gimana? Naik kelas menurutnya, yo dinaikkan kabeh. Bisa nggak bisa ya tetap naik. Produk COVID. Sehingga mungkin mereka berkata begini, sekarang kampus atau mungkin yang lulus karena produk COVID, mereka merendahkan, alah gak pinter-pinter muridnya. Timbul banyak ketakutan. Berkata kita nggak tahu sampai kapan COVID ini berlalu. Bagaimana dengan masa depanku? Tapi sore ini ketika dia menjadi juru selamat dalam hidup kita, dalam hati kita, dia berkata, jangan takut, aku yang menyertaimu. Di tengah-tengah masa kegelapan, di tengah-tengah masa sulit pun, tetaplah percaya Tuhan punya rencana besar dalam hidupku. Ada sesuatu yang dahsyat, promise keeper, itu akan terjadi dan menyertai dalam setiap hidup kita. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Jadi ingat, berita keselamatan tidak bisa dipisahkan dengan berita sukacita. Tidak bisa dipisahkan dengan jaminan untuk tidak takut menghadapi apapun juga. Jadi biar di Natal 2021, Natal Covid yang kedua, engkau berkata, Tuhan Yesus hadir dalam hidupku. Aku perlu engkau. Karena kita tidak bisa tanpa dia. Dan ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, dia akan berkata sore ini buat kita, jangan takut, aku menyertaimu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan aku akan berikan aliran damai sejahtera dalam hidupmu. Jadi jangan setelah Natal kemudian kita tidak berbuat apa-apa, selesai. Jangan sampai Natal cuma sekedar menyenangkan tuh acara Natal. Tapi biar engkau terima Yesus dalam hidupmu. Sang pemilik sorga itu datang ke bumi. Buat apa? Jangan dicuekin anak-anak remaja. Dia datang ke dunia memberikan kita keselamatan. Dan dia mau tinggal di dalam hidup kita selama kita menjalani hidup ini di dunia. Untuk kau melangkah bersama dengan dia. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau terima dia sebagai the savior di dalam hidupmu. Menjadi anak muda, menjadi remaja. Bukan remaja yang gampang putus asa. Tapi remaja yang kuat. Remaja yang yakin bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya. Dan kau berkemenangan di dalam dia. Dan jadilah anak remaja, anak pemuda yang setiap hari kau merasakan mujizat demi mujizat. Penggenapan firman Allah terjadi dalam hidupmu. Jadi Tante rindu hari ini membangun. Berita Natal membangun kalian menjadi anak-anak remaja yang benar-benar menyatakan mujizat Tuhan dalam hidupmu. Mujizat itu bukan cuma dimiliki orang gede. Bukan cuma dimiliki orang dewasa. Bukan cuma dimiliki orang tua. Tapi mujizat akan dimiliki dan dialami oleh kalian sebagai seorang anak muda. Firman Allah berkata, pada masanya nanti Tuhan akan memakai orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna dan anak muda akan mendapatkan penglihatan dan bernubuat. Ya, Allah tidak pernah bedakan apakah kita anak remaja atau kita sudah dewasa. Kalau engkau terima Yesus hari ini, bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, tapi hari ini kau berkata, aku mau lahir baru Tuhan. Aku mau merubah hidupku. Mempersilahkan dia hadir dalam hidupmu. Dan kau akan melihat Tuhan mengubah hidupmu dengan luar biasa. Pulang dengan sukacita. Kalau mungkin kau datang, kau dengan kecewa, dengan masalah. Kayak tadi Tante cerita di awal, paco-paco ada banyak. Berarti ada banyak persoalan yang dialami oleh orang-orang di muka bumi ini. Dan hari ini Tuhan mau tolong kita dengan kabar keselamatan ini. Jangan takut. Di Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Sebagai the savior, sebagai juru selamat, dia menebus kita dari kuasa dosa. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi cuman jangan nyanyi kayak tadi, ku milikmu. Tapi kau harus yakin
bahwa malam ini engkau benar-benar miliknya Tuhan. Dia memanggilmu dengan namamu. Perhatikan, dia tidak pernah salah panggil. Dia panggil saya dengan nama saya. Dia panggil ibu gembala dengan namanya. Dia panggil engkau juga dengan namamu masing-masing. Artinya Tuhan memperhatikan engkau. Dan Tuhan tidak pernah salah panggil. Spesifik penyertaan Tuhan dan anugerah Allah sangat spesifik buat orang yang menjadi miliknya. Ingat, orang yang menjadi miliknya. Dia panggil kita dengan nama kita masing-masing. Jadi malam ini percaya, ketika engkau menjadi milik Tuhan, karena dia menjadi penyelamat hidupmu, dia mengerti hatimu yang paling dalam. Dia tahu hari ini apa yang kau alami. Izinkan Tuhan menjadi the savior dalam hidupmu. Dan jangan cuma berkata, oh kalau aku sudah terima Yesus, aku pasti masuk sorga. Nah ini yang saya bilang tadi, masuk sorga itu memang pasti dalam hidup kita. Tapi ada anugerah lain yang dia beri. Ketika sang pemilik sorga itu mau tinggal dalam hidup kita. Dan ketika dia tinggal dalam hidup kita, hidupmu penuh dengan sukacita. Hidupmu penuh dengan kekuatan. Hidupmu disertai Allah. Tantangan sebesar apapun, kita akan tetap jadi pemenang. Amin. Yakin kalian pemenang? You are the winner. Amin. You are the winner. Amin. Dan dimulai dari membuka hati untuk Yesus yang lahir bagi kita. Dan percaya ke depan. Kau bisa berkata dalam hatimu hari ini, I am the winner. Aku bukan pecundang, tapi aku pemenang di dalam Kristus. Boleh kau ngomong masing-masing untuk dirimu sendiri. Aku tidak lihat karena kalian pakai masker. Tapi dengan iman katakan, I am the winner. Lewat Natal, dia menjadi the savior. Bukan cuma kasih tempat aku di sorga saja. No. Tapi membuat aku berkemenangan di muka bumi ini. Karena dia menyertai aku. Dan hari ini tidak ada rasa takut. Karena masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Izinkan Yesus hari ini benar-benar dalam hidupmu. Dan mengubah segala-galanya. Kekecewaan, permasalahan, ketakutan, apapun yang ada dalam hidupmu. Akan Tuhan gantikan malam ini. Ini berita Natal buat kita. Dia menjadi penyelamat. Engkau sungguh-sungguh di dalam dia buka hati. Dan engkau akan terima sesuatu yang luar biasa. Kita jadi kepunyaan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita naikkan satu pujian. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan rancanganmu dalam hidupku. Ketika dia datang ke muka bumi, silakan singer pujian boleh maju ke depan bantu saya nyanyi. Saya ingin semua di antara kalian mulai renungkan. Jangan Natal berlalu engkau pulang cuma dapat kue, dapat roti. Tapi pulang dengan Yesus ada di dalam hatimu. Mengubah semua. Saya tidak tahu hari ini apa yang ada dalam hidupmu. Tapi tetaplah percaya. Mujizat demi mujizat terjadi. Dan hidupmu menjadi contoh. Di mana firman Allah tergenapi lewat hidupmu. Naikkan pujian nih. Tuhan kau sempurna. Dalam rancanganmu dan rencanaku bagiku sangat sempurna. Jangan takut. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
dalam rencana. Percaya rencana dan karya Tuhan buat kita begitu sempurna. Hidupku pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan dengan iman, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari bangkit berdiri dan katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Percaya, aku akan menggenapi firman Allah. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, perempuan saja menyanyi. Sementara yang laki-laki semua berdoa. Izinkan Tuhan menolongmu. Buka hatimu. Dia ada di tengah-tengah kita malam ini. Hidupku sekarang laki-laki menyanyi, perempuan berdoa. Semua laki-laki menyanyi, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tuhan menolong kami. Jadi bukti kebesaran. Bersama-sama hidupku menggenapi firman-Mu. Karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sehingga naikkan pujian dengan lembut. Sementara malam hari ini, siapa yang mau buka hati dan berkata, aku terima janji keselamatan-Mu Tuhan, hadir dalam hidupku, sehingga hidupku penuh dengan mujizat. Kekecewaanku berganti dengan sukacita. Ketakutanku berubah menjadi kemenangan dan keberanian. Kalian boleh maju ke depan. Nanti saya dan Ibu Gembala akan berdoa buat kalian. Siapapun, tidak usah lihat orang lain. Siapa yang berkata, Tuhan aku mau hari ini The Savior itu benar-benar terjadi dalam hidupku, kau boleh maju ke depan. Kita akan berdoa supaya Allah pakai hidupmu dengan luar biasa di tengah-tengah tantangan hidup yang semakin berat. Sementara kita menyanyi, siapa yang mau, siapa yang rindu, kau boleh maju ke depan. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Siapa yang rindu Allah memakai hidupmu, mengubah hidupmu, silakan maju ke depan. Tidak usah lihat orang lain. Siapa yang hari ini mau, Tuhan Engkau the Savior buat aku. Dengan Roh Kau sempurna. Ada lagi yang lain, silakan maju. Tidak usah malu. Siapa
Siapa yang mau hidupmu berubah hari ini? Izinkan dia berkarya. Ku serahkan Hidupku murnikan dengan rohmu. hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau yang rindu setiap langkahmu ada mujizat. Amin. Di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Silakan Ibu Gembala memimpin altar call. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Malam Kau hari melihat ini, Tuhan anak-anak yang rindu. siapa yang mau dipimpin oleh The Savior? Silakan maju. Siapa yang bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi generasi-generasinya untuk Tuhan? Mari angkat tangan kita. Ayo maju, maju. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini? Angkat tanganmu, angkat tanganmu saat ini juga. Katakan ini aku Tuhan, aku ini Tuhan. Aku siap dipakai. Ayo maju ke depan. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Ayo maju ke depan, maju ke depan. Kita akan berdoa bagi generasi-generasi ini. Oh haleluya, silakan maju. Yang angkat tangan silakan maju ke depan. Haleluya, haleluya. Menggenapi firman-Mu. Yang angkat tangan maju ke depan. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamamu di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, malam hari ini musik mengalun dengan lembut. Saat ini Tuhan, betapa kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Bahkan Kau Allah mau turun dalam dunia ini Tuhan. Karena kami Tuhan, siapa kami Tuhan? Kami seharusnya binasa Tuhan. Kami bukan apa-apa di hadapan-Mu Tuhan. Tapi malam hari ini sungguh suatu anugerah kalau surga itu Tuhan sediakan bagi kami. Tapi lebih dari itu, Kau the Savior yang mau turun dan mau tinggal di dalam hidupku. Sehingga ke depan Tuhan, tantangan-tantangan yang begitu berat, kami tidak mungkin kuat Tuhan. Tapi kalau the Savior itu ada di dalam hati kami, ada di dalam diri kami, maka Tuhan, Kau terus pimpin kami menjadi kuat anak Engkau. Saat ini saya mengundang, siapa yang mau terima the Savior tinggal di dalam hidup kita. Maju, jangan pernah ragu. Kita akan berdoa saat ini di malam yang spesial ini. Oh, haleluya. Sekali lagi, hidupku memenangkan nama-Mu. Karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh hidupku Tuhan.
mengajak, ayo anak-anak remaja kita angkat tangan kita. Nyatakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Mari, mari. Para pengurus di tempat ini, ayo angkat tanganmu. Jangan ragu, jangan ragu. Naikkan tanganmu tinggi-tinggi. Naikkan tanganmu tinggi-tinggi. Mari, mari. Ayo, ayo, ayo. Ada lagi. Ayo, ayo. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, ini aku Tuhan. Ayo, jangan ragu-ragu. Ayo, angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku Tuhan, ini aku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Mereka yang mengaku Tuhan Yesus, aku butuh Engkau di dalam langkahku. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan, Kau menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Adapun di antara kami Tuhan, kami masih takut untuk mengangkat tangan. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati masing-masing. Sehingga dengan demikian Tuhan terus jamah Roh Kudus menguatkan anak-anak-Mu. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena Engkau bukan saja menyediakan surga bagi kami Tuhan. Tapi malam hari ini Kau turun. Kau tinggal dalam hidup kami Tuhan. Menjadikan kami generasi-generasi yang siap dipakai oleh Tuhan. Generasi-generasi yang siap menjadi alat-alat yang Tuhan pakai luar biasa di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, malam spesial ini kami akan sambut Engkau tinggal di dalam hati kami dan memimpin, menuntun kami Tuhan. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang ada di tempat ini sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memasuki sesi doa malam kudus. Saya mengundang Ibu Gembala, Pendeta Yulia Devilus bisa maju ke depan. Ibu Pendeta Agnes Rivena bisa maju ke depan. Kakak Pembina, Kak Maria bisa maju ke depan. Ibu Yason bisa maju ke depan. Ketua Panitia Natal, Kevin bisa maju ke depan. Dan Ketua Genji, Gavril bisa maju ke depan. Saya juga mengundang teman-teman semua bisa bangkit berdiri dan menyalakan senter handphone masing-masing.
Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya di malam Natal pada hari ini kami menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hidup kami, the Savior dalam hidup kami. Dan kami percaya hidup kami akan menyatakan rencana-Mu yang besar. Kami akan melihat kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kami. Para pengurus semua diberkati, remaja yang ada di GPPS Jember diberkati, remaja yang juga di luar dari GPPS Jember, GPPS Kalisat maupun dari tempat yang lain, Tuhan juga memberkati. Kami percaya kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah pemenang dan kami akan melihat janji Allah digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati semua pembina, memberkati juga Ibu Gembala di tempat ini. Kami percaya kuasa Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Knestri Vena untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua Panitia Natal Genjitin GPPS Jember. Saya persilakan kepada Kevin. Shalom, selamat malam kepada yang saya hormati Ibu Gembala, Ibu Yulia Theophilus, yang saya hormati juga Ibu Pendeta Knestri Vena, tim Diaken GPPS, beserta kakak pembina di tempat ini dan teman-teman terkasih yang hadir di tempat ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam Natal ini. Saya bersyukur di malam Natal ini kita bisa berkumpul bersama, merayakan dan memaknai Natal, walaupun di tengah keadaan seperti sekarang ini. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta, dan tim Diaken GPPS, serta semua teman-teman dan pihak-pihak yang terlibat pada Natal ini, dan semua yang telah hadir di tempat ini. Terakhir, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di tempat ini jika ada kesalahan, tindakan, kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Kevin untuk kata sambutannya. Ini kalau dilihat-lihat ini teman-teman gimana kalau lemes-lemes ya? Iya, gimana kalau kita sapa dulu teman-teman? Nah, benar. Shalom teman-teman. Aduh, kok lemes banget ya? Padahal kan para remaja-remaja tuh kan seharusnya bersemangat gitu ya kan? Lagi. Nah. Shalom teman-teman. Kurang keras sekali lagi ya. Shalom teman-teman. Puji Tuhan. Kayaknya ini belum makan ya, nah. Iya, kode kapan sih konsumsinya dibagiin? Aduh, gimana nih? Ya, selanjutnya kita akan memasuki acara yang spesial. Kita akan mengundi door prize. Siapa yang udah gak sabar untuk mendapatkan hadiahnya? Ya, kita bisa lihat kertas door prize-nya. Dilihat angkanya. Sudah siap belum?
Jangan lupa Jangan ya sampai- guys untuk berdoa supaya dapetin hadiahnya. Karena hadiahnya menarik-menarik ya nggak sih, Nak? Iya, keren-keren hadiahnya. Aku pengen banget dapet. Aku juga pengen banget tuh. Dilihat kertas door prize-nya, jangan sampai ketukar, jangan sampai gak dapet. Sudah dicek semuanya? Kalau gitu operator, kita acak door prize-nya. Bisa dilihat di layar kanan kiri kita. Nanti kalau kita bilang stop dan nomornya muncul, itu adalah pemenangnya. Oke, are you ready guys? Aku tutup mata nih ya, Ter. Siapa Acak, ya? acak, acak, Jeng, 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 acak. jeng, jeng, jeng. Stop! 118. Pengurusnya sendiri ya yang dapat. Iya, iya. Waduh. Ya. Kerja kerasnya terbayar. Sebelum itu gimana perasaan? Coba lihat bener nggak satu? Oh ya bener 118. Benar guys, benar. Waduh keren. Gimana perasaannya? Senang. Bentar. Ini kakaknya namanya siapa nih? Josun, Aduh, Kak Josun ini lagi ngapain sekarang? megang kamera. Ya udah deh ya. Ya, selamat. Selanjutnya, Kita cari lanjutnya lagi ya. ya kita acak nomornya. Acak. Stop. 129. Ayo siapa ini? Dilihat kertasnya guys, dilihat 129. Waduh, gak ada yang maju, aku yang maju nih. Aku deh, aku. Jangan. Oh, 129. ada 129. Oh, bukan. Ternyata prank ya. Aku prank. hitung ya sampai 5, kalau nggak ada aku anggap hangus nih. Aduh, cek dulu nih 129. 1, 2, Waduh. 3, 4, 5. Aku anggap hangus ya. Aduh, hangus ya guys. Sayang sekali. Harusnya aku sih yang dapat. Aduh, janganlah. Udah, kita acak lagi nih. Acak lagi, Acak. operator. Acak. 23. 23. Waduh. Wih. Bener gak nih 23? Jangan-jangan 32? Oh benar, benar. benar 23. Selamat ya. Namanya siapa? Evelyn, Nah, gimana perasaannya? senang sekali. Oh puji Tuhan. Kalau gitu kita acak lagi nih. Acak lagi. Acak. Acak lagi. Jeng. Stop. 109. Selamat. Coba lihat. Wih, namanya siapa? Joyce, Joyce, seneng nggak dapat tadi? senang banget. Silakan Joyce bergabung bersama. Saya undang kepada Gabriel untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Dipilih dulu ya. Oke. Lihat kamera ya, gaya dong, senyum. Senyum dulu. Cekrek. Itu sambil ngevideo ya. Ya selamat. Selamat semuanya. Tepuk tangan dulu dong. tangan dulu, tepuk Terima tangan. kasih. Terima kasih, boleh Silakan duduk. duduk kembali. Silakan. Oh ya Ter, kamu tahu nggak malam ini kita ada teman-teman yang suaranya bagus-bagus dan merdu-merdu loh. Waduh, siapa tuh kira-kira ya? Kita sambut KOR GPPS Kalisa. Yeay.
Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Belum. Tepuk tangan lagi dong. Terima kasih, pujiannya sangat memberkati. Wah, sangat-sangat memberkati ya, Nah. Bener banget, Ter. Nah, ini kalian-kalian ini udah Saling kenal belum? saling kenal belum dengan kanan kirinya? Belum ya? Kalau belum, boleh nggak salam-salam kenal dulu? Berikan dada ke kanan kiri. Berikan dada. Halo. Atau nggak say hello kepada kanan kirinya? Atau Oke, enggak teman-teman. Kenapa, Nah? Atau enggak bisa minta nomornya ya? Oh iya, jangan nanti. Oh, oke. Oke, sekarang kita akan melanjutkan door prize lagi teman-teman. Kali ini aku dapat pasti, Ter. Waduh, yakin nih? Harus yakin. Ya bener, bagus banget. Iya. Oke, jangan gak usah lama-lama lagi. Operator, Kita acak. kita nomornya. acak. Stop. 64. 64. Siapa yang dapat Ayo 64? dilihat lagi kertasnya. Kita lihat 64. lagi. Aduh, Siapa ya? ini hadiahnya keren-keren loh. Iya loh, sayang banget kalau nggak maju ya kan? 64. 64 siapa nih? Gak ada ya? Gak ada. Kalau beneran nih gak ada. Waduh, sangat disayangkan banget ya kan? Sayang banget, Ter. Waduh, ya udah deh, lanjutin aja ya, Nah. Boleh gas. Oke, gas. Acak. Acak. Siapa ya? Ayo, deg-degan nih. Stop. 110. 110. 110 siapa? Ayo dilihat nomornya. Dilihat Jangan nomornya. sampai salah, lihat. Karena eman sekali, guys. Waduh, kok dari tadi kosong-kosong terus ya? Iya, ini. Apa karena nggak ada orangnya atau gimana nih? Coba dicek lagi deh. Siapa? Oh, ada. Ah, Ada ternyata, ya. Lagi-lagi Yuk, turun. pengurus kita lagi. wah. Waduh. Waduh, selamat. Selamat. Oh ya, ini dia. Nggak zong ya kali ini, nggak zong. Iya.
Silakan maju ke depan. Weh, selamat tepuk tangan dulu dong. Kali ini nggak song guys. Oke, beneran nggak ini 110? Aku Ini cek dari dulu tadi ya. pengurusnya terus yang dapat ya. Wah benar, Waduh, 10. Siapa namanya? Victor. Waduh, Gimana Victor. perasaannya Victor? Perasaannya menang door prize gimana? Ya, biasa. Tuh biasa, kok aku sih Biasa seneng saja banget. ya. Aduh, kok biasa saja ini gimana nih? Ya, kalau gitu lanjut lagi Ter. Lanjut lagi ya. Satu orang ke orang nih. Oke, operator. Kita acak. Kita acak sekali lagi. Ini aku sambil tutup mata deh. Oke. Stop. 34. Wow, selamat. Wih, keren banget. Siapa Sekarang namanya? nggak zoom lagi. Jadi siapa? Boleh sapa dulu dong teman-temannya. Kenalan. Nama saya Megan. Ya gimana perasaannya? Seneng. Oke. Ya udah, Oke, Ter. kita udah ada 2 ya, berarti Iya, kurang nih. kurang Masa berapa cuma nih? 2? Satu lagi deh. Oke, 1 lagi. Iya. Siap lah kalau gitu. Operator, mulai. Speed. Stop. Ding ding. 109. Waduh, 109. jangan sampai zong lagi. 109. Hangus lagi nih. 109. Apakah ada pemiliknya? Ganti aku deh. Aduh, gak bisa nggak? Gak bisa ya? Aku juga pingin juga dapat dari tadi nih ya. Udah nungguin. Iya. Kayaknya gak ada pemiliknya lagi nih. Hitung dulu. Oke, kita hitung dulu Coba ya. sambil dicek teman-teman. Dicek semuanya. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 109. 5, hangus. Ya, Sangat oh. disayangkan sekali. Sekali. Oke, operator, mulai lagi. Kita acak. Stop. 71. Selamat. Yeay, selamat. Boleh dilihat nomornya? Wah, ya benar. Namanya siapa? Natasha Natasha dari mana? dari Jember. Dari Jember, oh ya. Oke, selamat kepada 3 pemenang dan saya persilakan untuk Ibu Gembala memberi hadiah kepada para pemenang. Senyum. Difoto lihat dulu kamera. guys. Difoto. Selanjutnya. Selamat ya. Wah, silakan bila duduk kembali. Wih, kita udah door prize nih. Nah, ini aku nggak beruntung banget. Aduh, nggak beruntung dapet. Sedih juga Ter, aku dari kemarin berdoa Iya, supaya aduh. dapet ya ampun. Kurang kuat mungkin ya. Oke, teman-teman, selamat kepada yang tadi sudah mendapatkan hadiah dan untuk yang belum dapat jangan sedih, kita masih ada tahun berikutnya. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita masuk ke dalam doa berkat, para panitia sudah menyiapkan konsumsi di samping kanan kiri. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk ketika kalian meninggalkan tempat ini, mohon untuk tidak bergerombol dan terus jaga jarak teman-teman. Dan untuk pengambilan konsumsi nanti bisa diurut dari lajur yang paling kiri dulu dan akan dilanjutkan oleh bangku-bangku seterusnya. Dan kami mau mengundang kalian, besok ada ibadah remaja pukul 10.30
di Kapel GPPS Jember yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Agnes Trivena. Dan kita akan memasuki doa berkat. Saya undang Ibu Gembala untuk memimpin kita dalam doa berkat. Tes. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, mari katakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Kita angkat tangan kita, menjadi pengakuan kita. Terima kasih Tuhan. Ayo semuanya angkat tangan, jadi pengakuan kita. Tinggi-tinggi naikkan tanganmu, jangan ragu-ragu. Oh terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu melimpah, melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan besar ya Tuhan, besar anugerah-Mu ya Tuhan, melimpah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Di malam yang spesial ini Tuhan, ketika kami merayakan ulang tahun kelahiran Tuhan Yesus, terlebih di dalam hati kami, di dalam hidup kami, sungguh ya Bapa, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan janji Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan takut dan gentar menghadapi kehidupan ini, karena kami yakin di tengah-tengah tantangan dunia yang besar ini, Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami, menuntun kami, memimpin kami, bahkan Tuhan memimpin masa depan kami. Terima kasih buat janji berkat-Mu Tuhan. Di malam yang spesial ini, kami sungguh-sungguh berjanji Tuhan. Tuhan ini kami, pakai kehidupan kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu di tempat ini, terima kasih Bapa di surga. Dan kalau sebentar ya Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Malam gelap ini Tuhan sertai, lindungi, tiba di rumah dengan baik. Dan besok pagi Tuhan, kumpulkan kami kembali di dalam ibadah anak-anak remaja yang akan diadakan besok siang Tuhan. Tuhan menjadikan perkumpulan anak-anak remaja, persekutuan anak-anak remaja menjadi alat yang Tuhan pakai luar biasa untuk membentuk kehidupan kami, khususnya kerohanian kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari sama-sama kita angkat tangan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terimalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan-awan. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.